Hai, welcome to Simkadabra. Perkenalkan, nama gue Henry. Hari ini kita bakal bahas soal tentang reflux gastroesophageal atau GERD. Nah, buat teman-teman yang belum nonton video pembahasan materinya, boleh langsung cek di deskripsi. Tanpa berlama-lama, langsung kita ke soalnya. Untuk reflux gastroesophagus sendiri, SKDI-nya 4. Jadi di soal hari ini kita mau lebih terfokus kepada penata laksanaannya. Buat teman-teman yang mau coba jawab dulu soalnya, sekarang bisa di-pause ya. Seperti biasa, dalam mengerjakan soal UKM PPD, kita akan baca dulu pertanyaannya. Nah, di sini ditanyakan penata laksanaan yang tepat dari kasus di bawah. Oke, selanjutnya kita baca soalnya. Di sini Tuan N, 46 tahun, datang ke puskesmas dengan keluhan nyeri dan terasa panas di dada, terutama setelah pasien makan. Nah, keluhan ini sudah dirasakan 2 minggu, lalu semakin berat setelah pasien makan. Nah, keluhan ini sering disertai dengan sendawa dan rasa pahit di mulut. Pasien sering merokok dan minum minuman keras. Pada pemeriksaan fisik ditemukan nyeri tekan epigastrium dan pemeriksaan jantung paru dalam batas normal. Oke, kita lihat sekilas. Di sini pilihan gandanya ada A ranitidin, B ondansetron, omeprazol, C omeprazol, D ini rujuk, lansoprazol. Oke. Lalu jika kita lihat soal di sini cukup jelas arahnya pasti ke GERD. Dan hari ini juga kita lagi bahas soal GERD. Jadi pasti diagnosisnya itu GERD. Nah, tapi di sini yang mendukung dari diagnosisnya itu sendiri adalah terasa panas di dada yang diperberat dengan makan. Dan ada gejala di mulut itu terasa pahit. Nah, itu semua merupakan keluhan subjektif dari GERD-nya. Lalu di sini ada tambahan lagi, ada sering mengkonsumsi alkohol dan merokok yang merupakan faktor risiko dari GERD-nya. Nah, kesimpulan dari analisa soal ini kita bisa pastikan kemungkinan besar pasien ini menderita GERD. Nah, jika kita diagnosis sebagai GERD, maka langkah awal terapi yang harus kita lakukan adalah cek apakah ada warning sign. Seperti usia di atas lebih dari 40 tahun, berat badan menurun, hematemesis melena, apakah ada disphagia, odinofagia, anemia. Nah, di soal ini yang tertulis dari warning sign adalah usia ya, di sini 46 tahun. Nah, jika ada salah satu dari warning sign, maka kita tidak bisa memberikan PPI test. Kita harus langsung rujuk untuk dilakukan evaluasi di FKTP selanjutnya. Jadi, jawaban dari soal ini adalah D. Nah, jadi teman-teman harus sangat ingat clue yang membuat kita harus merujuk pasien. Selain ini juga, untuk merujuk pasien jika sudah diobatin, sudah dilanjutkan 4 minggu, bisa kambuh lagi, atau misalnya PPI tesnya gagal, itu harus dirujuk. Nah, teman-teman kalau misalnya masih bingung, boleh dilihat lagi video materinya. Oke, soal selanjutnya, sebenarnya ini soalnya itu sama, hanya ada beberapa saja yang diganti. Nah, teman-teman kalau mau coba jawab, boleh di-pause dulu sekarang. Oke, di sini ditanyakan lagi penata laksanaan kasus. Yang berbeda dari soal ini adalah usia pasien. Nah, sekarang kita punya pasien dengan usia 26 tahun. Ini gejalanya masih sama dengan soal-soal sebelumnya. Ada keluhan subjektifnya, lalu ada faktor risikonya juga. Nah, untuk diagnosis kita kan sekarang kemungkinannya GERD. Nah, berarti sekarang untuk alurnya ketika sudah didiagnosis kemungkinan itu, kita harus cari nih apakah ada warning sign atau tidak. Nah, untuk menegakkan diagnosis dari pasien yang tidak ada warning sign, kita akan melakukan PPI test. Nah, kita harus ingat dosis dari PPI yang mau kita pakai adalah OME 20 atau LANSO 30 selama 7-14 hari. Nah, untuk memudahkan supaya tidak tertukar, saya suka mengingatnya dengan jembatan keledai. Di sini saya buat omelan. Nah, yang pertama disebutkan OME. Nah, berarti dia yang 20, lalu LANSO itu 30, yaitu jembatan keledai aja. Omelan. Jadi OME dulu 20 dan LANSO 30. Siapa tahu sering tukar-tukar, bisa dibantu dengan jembatan keledai itu. Nah, berarti dapat disimpulkan jawabannya adalah C, yaitu omeprazol 2 kali 20 mg selama 14 hari.
Ya, selesai sudah pembahasan soal tentang GERD. Ini tipenya masih sangat sedikit, teman-teman masih harus latihan lagi supaya nanti saat menghadapi soal yang asli, teman-teman bisa lebih lancar. Jangan lupa paling penting adalah penata laksanaannya. Sekian video dari kami, semoga persiapannya berjalan dengan lancar. See you.